selamat datang di channel Bidan Masa Depan. Kembali lagi dengan kami mahasiswi Sarjana Kebidanan Psikes Mitra Ria Husada Jakarta. Tema kali ini kita akan membahas tentang adaptasi psikologis pada persalinan. Sebelum membahas adaptasi psikologi dalam persalinan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian pada masa persalinan, di mana persalinan tersebut merupakan proses membuka dan menipisnya serviks hingga keluarnya janin atau bayi yang sudah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir baik per vagina maupun secara sesar. Persalinan ini merupakan keluarnya bayi, plasenta, dan ketuban dari dalam rahim. Nah, dalam persalinan ini terdapat 5P. Yang pertama itu ada power, di mana power ini merupakan kekuatan ibu saat melahirkan. Lalu yang kedua itu ada passage. Passage ini merupakan panggul ibu. Lalu yang ketiga itu ada passenger, di mana ini merupakan penumpang. Si penumpang ini merupakan bayi atau janin tersebut. Lalu yang berikutnya itu ada penolong. Penolongnya itu kita atau bidan. Dan yang terakhir itu ada psikologi ibunya. Perubahan psikologi skala 1 yaitu merupakan perubahan yang terjadi pada ibu selama proses persalinan, terutama pada ibu yang baru pertama kali melahirkan. Kondisi psikologis pada ibu selama persalinan skala 1 terjadi pada dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten ini terjadi hingga pembukaan 3. Ibu biasanya merasa bergairah dan cemas. Mereka menginginkan ketegasan terhadap apa yang terjadi pada tubuh mereka, serta mencari hubungan dengan bidannya. Pada primitif tidak, ibu merasa salah sangka terhadap kemajuan persalinannya dan menginginkan penerimaan atas kegembiraan dan kekuatan mereka. Jadi mereka perlu dipuji dan disemangati. 2. Fase aktif dari pembukaan 4 sampai pembukaan 10 dibagi menjadi 2 stadium, stadium dini dan stadium transisi. Stadium dini di sini itu ibu masih bisa tertawa, berbicara, makan dan minum. Saat stadium transisi, ibu sudah tidak bisa berbicara atau lebih banyak diam, dan ibu di sini hanya melakukan tindakan sesuai dengan nalurinya saja. Nah, pada saat fase transisi ini kan permindahan dari kala 1 menjadi kala 2. Di sini itu hormon stres ibu itu meningkat, yaitu hormon kortisol, dan pada fase ini juga kontraksi itu terjadi setiap 30 menit sekali. Dan kontraksi ini minimal itu 3 kali dalam 10 menit. Jika kurang dari 3 kali dalam 10 menit, maka kontraksinya itu tidak normal. Nah, pada saat ibu merasakan nyeri hebat di fase transisi ini, ibu itu akan mengalami kecemasan. Kecemasan di sini itu adalah bagian dari psikologis ibu bersalin. Nah, untuk mencegah kecemasannya itu, kita dapat mengajak ibu jalan-jalan di dekat bednya, atau bisa juga merubah posisi ibu dari bednya, seandainya dari miring kanan ke miring kiri. Dan kita juga bisa mengajak ibu untuk relaksasi pernafasan. Perubahan psikolog di kala 2.1. Banyak wanita normal bisa merasakan kegairahan dan kegembiraan di saat merasa kesakitan. Pertama, menjelaskan kelahiran bayinya. Perasaan positif ini berupa kelegaan hati, seolah-olah pada saat itulah benar-benar terjadi suatu realitas kewanitaan sejati, yaitu munculnya rasa bangga melahirkan anaknya. Khususnya rasa lega itu berlangsung ketika proses persalinan mulai. Mereka seolah-olah mendapatkan kepastian bahwa kehamilan yang semula dianggap suatu keadaan yang belum pasti, ibu kini benar-benar akan terjadi secara konkret. Poin kedua, seorang wanita dalam proses kelahiran bayinya merasa tidak sabar mengikuti irama naluri dan mau mengatur sendiri. Biasanya mereka menolak nasihat-nasihat dari luar. Sikap-sikap yang berlebihan ini pada hakikatnya merupakan ekspektasi atau mekanisme melawan ketakutan jika rasa sakit yang dialami pertama-tama menjelaskan kelahiran disertai banyak ketegangan, baik dari rasa cemas atau ketakutan yang berlebihan, atau disertai kecenderungan yang sangat kuat untuk lebih aktif dan mau mengatur sendiri proses kelahiran bayinya. Wanita mungkin menjadi takut dan khawatir jika berada pada lingkungan yang baru atau asing saat diberi obat, saat berada pada lingkungan rumah sakit yang tidak menyenangkan.
saat kehilangan identitas dirinya dan kurangnya perhatian. Maka dari itu beberapa wanita menganggap bahwa persalinan lebih tidak realistis sehingga mereka merasa gagal dan kecewa. Dan pada multigrafida, wanita sering merasa khawatir dan cemas akan anak-anaknya yang tinggal di rumah. Dalam hal ini, bidan bisa menghilangkan kecemasan ini. Perubahan psikologi pada kala tunggal. Jadi biasanya tuh menjelang persalinan, ibu ini perubahan emosinya mulai berubah-ubah dan terkadang menjadi tidak terkontrol karena akibat adanya perasaan khawatir, takut, cemas, ragu, dan bimbang karena akibat ketidakmampuannya ibu dalam menjalankan tugas sebagai ibu setelah kelahiran bayinya. Dan ada perubahan psikologi yang didapat setelah proses kelahiran. Yang pertama, ibu ingin melihat, menyentuh, dan memeluk bayinya karena ibu merasa gembira, lega, dan bangga akan dirinya dan kelahiran bayinya. Dan ibu mulai memasukkan diri, kerap menanyakan apakah pagilannya dijahit atau tidak, dan mulai menaruh perhatian terhadap placenta. Perubahan psikologis pada kala 4 itu yang pertama ada perasaan lelah karena terkurasnya energi si ibu saat melahirkan. Yang kedua itu ada emosi kebahagiaan dan kenikmatan karena terlepasnya dari rasa cemas dan rasa ketakutan si ibu. Yang ketiga itu ada rasa ingin tahu kepada bayi, si bayinya itu normal atau enggaknya. Terus yang keempat itu timbulnya reaksi-reaksi karena reaksi si ibu itu menjadi bangga karena yang awal mulanya jadi seorang istri sekarang menjadi seorang ibu. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dadah!